Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin amma ba'd. Barakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga di bulan Rabiul Akhir ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan memulai peribadatan di masjid yang baru, Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan ini tempatnya orang-orang beriman semua dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi pusat peradaban baik dari aspek pembelajaran, pendidikan, peribadatan, dan juga aspek sosial. Karena tugas dan fungsi masjid itu bukan hanya sarana peribadatan saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan agama Islam. Bahkan beliau melantik beberapa gubernur. Zaman itu kada ada wali kota, ada lagi gubernur, ya. Gubernur Makkah, gubernur Madinah itu di masjid, melatih pasukan, para askar, latihan berkuda juga di masjid. Jadi masjid adalah sumber peradaban, pusat peradaban bahkan, yang menjadikan sentral seluruh kegiatan. Bahkan konon katanya begini, ciri umat Islam itu maju atau mundur seberapa penuh masjid mereka. Kalau di hari-hari salat fardu itu penuh seperti hari Jumat, itu ciri bahwa kebangkitan Islam itu sudah ada dan tinggal menunggu waktu untuk meraih kejayaan. Tadi Imam Maghrib membacakan ayat di rakaat pertama, surah Ali Imran ayat 110. Ayat ini sering diungkap, ayat ini sering disampaikan. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Jemaah, oh jemaah, serius banget lah. Sudahkah kita hari ini menjadi umat terbaik? Kira-kira menurut pian, sudahkah umat ini menjadi pemimpin? Sudahkah kaum muslimin disegani, ditakuti, mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan kehidupan di dunia ini? Di beberapa negara, di beberapa bagian mungkin iya, tapi secara umum yang namanya as-sahwah al-islamiyah, kebangkitan Islam itu diharapkan di awal abad ke-14, 1400. Ini kita sudah 1446. Sudah hampir setengah abad momentum itu dilalui. Apakah ada tanda-tanda, ciri-ciri
yang ada di depan mata kita bahwa ayat ini adalah benar adanya. Kan tidak serta-merta, tidak tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kemudian mengklaim, memutuskan, menetapkan di dalam Al-Qur'an bahwa kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Pada saat yang sama kita bertanya seperti tadi, sudahkah ekonomi dikuasai oleh kaum muslimin? Sudahkah aspek sosial kemasyarakatan, informasi, media sosial dikuasai oleh kaum muslimin? Rasa-rasanya banyak opini yang berkembang justru merupakan agenda-agenda orang lain, bukan agenda-agenda kebangkitan umat Islam. Ini jadi PR bersama. Sehingga kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa ayat ini benar adanya. Tidak mungkin ayat ini dusta. Ayat ini benar. Yang bermasalah adalah kitanya. Yang bermasalah adalah umat Islamnya. Nah, oleh karena itu ini jadi evaluasi refleksi kita bersama bahwa kita ini sejatinya kalau ibarat Said Kutub itu, ya, kita ini adalah singa-singa yang lagi tidur. Ya. Kalawasan singa itu ada di kandang domba, lalu kemudian dia tidak merasa dirinya singa, dia tidak bisa mengaum. Bisanya mengembek. Padahal di singa nih, cuman karena besar tumbuh bakawanan lawan binatang ternak yang lain, tumbuh dalam kehidupan, misalnya dia tumbuh di tengah-tengah kambing, maka dia bisa mengembek saja. Dia tumbuh di tengah-tengah sapi, dia bisa hanya bersuara seperti itu. Dia lupa bahwa identitas dirinya, sejatinya dia itu adalah seekor singa yang bisa mengaum. Karena singa itu nggak mungkin ngembek, itu nggak mungkin kan? Kalau singa gimana suaranya coba? Jemaah, jemaah. Suara singa kayak apa? Oh, itu baru singa. Tapi karena kalawasan sudah, ya, kalawasan sudah hidup dalam suasana yang tidak Islami, kalawasan sudah hidup dalam suasana yang lupa dia dengan nilai-nilai Islam, dia lupa identitas dirinya. Itulah kaum muslimin hari ini. Sebagian sudah ada yang mulai sadar, sebagian sudah ada yang mulai sadar, oh, kita ini lain kambing, kita ini singa, kita ini jangan mengembek, kita ini mengaum. Mulailah kita belajar mengaum, ya, mulai, ya, dari keturunan ini mulai ada yang bisa mengaum. Wah, itu baru sadar tuh, ya. Mulai berpengaruh. Ternyata di hutan ini ada singa rupanya, yang selama ini singanya kemana aja kan gitu. Itu masalah. Nah, ketika umat Islam mulai mengaum dari aspek ekonomi, mulai itu terasa kelihatan. Sektor-sektor ekonomi mulai bangkit, ekonomi syariah mulai bangkit, lembaga-lembaga pembiayaan, lembaga-lembaga ekonomi, lembaga-lembaga keuangan, umat Islam mulai bangkit. Kita punya bank syariah mulai bangkit. Kita punya lembaga pendidikan yang bisa melahirkan, menghasilkan generasi-generasi yang Qur'ani, yang Rabbani, yang Islami begitu. Mulai itu mengaum. Suasana hutan yang lama tidak mendengar suara harimau
yang lama tidak mendengar suara singa, mulai terdengar suara singa itu, mulai diperhitungkan, ya kan? Lalu kemudian dalam bidang politik, umat Islam mulai mengaum, mulai menunjukkan identitasnya. Mulai itu datang, ya, serangan-serangan musuh-musuh Islam seperti itu. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, ayat ini sederhana, singkat, tapi betul-betul menghunjam di dalam tubuh kita, dalam dada kita. Apa ciri-ciri umat terbaik? Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik ukhrijat linnas, yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Bukan di tengah-tengah hutan, bukan. Umat Islam itu lahir di tengah-tengah manusia dan menjadi umat terbaik. Cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini cirinya. Ciri umat terbaik itu adalah menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kepada kebaikan, mulai lantang menyuarakan kebenaran. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi ini tugasnya, tugas bersama. Karena ada juga yang menyampaikan bahwa ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, adalah tugas ulama. Mencegah daripada kemungkaran adalah tugas umara. Jadi ulama itu menyerukan saja di mimbar-mimbar. Sementara bagian pencegahan, bagian penindakan itu tugasnya pemerintah. Padahal tidak ada pembagian tugas seperti itu. Ulama dan umara, ya, agama dan pemerintahan itu menyatu, ya kan? Pemerintah menyerukan kebaikan, ulama juga menyerukan kebaikan. Pemerintah melakukan tindakan, ulama juga, umat juga, sama tugas dengan caranya masing-masing. Nah, jadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, yang terakhir ini wa tu'minuna billah. Syekh Qardawi itu rasanya pernah menulis kitab tentang tafsir di ayat ini. Beliau menyampaikan bahwa ada keunikan dari ayat ini. Biasanya beriman kepada Allah itu di awal, ya kan? Amantu billah, ya, itu pertama kali. Seruannya adalah seruan keimanan. Baru kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu dalam banyak redaksi ayat seperti itu. Nah, justru ayat ini berbalik. Ciri umat terbaik itu adalah menyeru dulu kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru terakhir, justru ciri yang paling terakhir dari umat terbaik itu adalah beriman kepada Allah. Nah, jamaah rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis, khairul quruni korni. Nah, sebaik-baik umat, sebaik-baik kurun waktu itu adalah kurunku ini, zamanku ini. Itu Sayyidina Ali pernah menjelaskan itu. Kenapa di zaman Rasulullah SAW ya, kita ini taat kepada Allah, maju mendapatkan kemenangan. Termasuk juga di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Tapi di zaman Sayyidina Ali, zaman prahara, banyak fitnah. Ya, Sayyidina Ali di zaman Nabi itu umatnya itu adalah kami-kami ini. Di zaman Sayyidina Ali umatnya ya kalian ini. Turun. Jadi umat terbaik itu adalah di zaman Nabi dan para sahabat. Kemudian turun lagi, ya, sahabat salafus soleh, tabi'in dan seterusnya, sampai di zaman kita. Makin jauh dari kehidupan Rasulullah SAW,
Ya, makin jauh kita dari agama, makin jauh kita dari tuntunan Nabi SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah menyampaikan, kalian tidak pernah akan beriman dan tidak pernah akan mencintai Islam itu sebelum kalian mencintai Nabi SAW dengan sepenuh hati kalian. Ada pernah ziarah ke makam Ibnu Hajar, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani di Kairo, itu makam beliau. Imam Syafi'i juga dekatnya. Satu-satunya makam yang di dalam Imam Syafi'i ya, satu-satunya makam yang di atas makamnya itu ada perahu ya. Itu adalah makamnya Imam Syafi'i. Nggak ada makam lain yang di bangunannya itu di atas itu ditaruh perahu. Kesepakatan para ulama untuk menggambarkan bahwa Imam Syafi'i itu adalah lautan ilmu. Mazhab Syafi'i semua ini kan. Adakah mazhab lain selain Syafi'i di sini? Syafi'i semua lah insyaallah. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, dalam surah Al-Maidah ayat 54 itu ciri berikutnya dari umat terbaik. Generasi yang diidam-idamkan dengan ciri-ciri yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayatnya? Lupa. Dibantu Ustaz. Allahumma shalli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Itu ciri pertama. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fisabilillahi la yakhafuna laumata laim. Ini 5 cirinya. Ciri generasi umat terbaik yang akan mewarisi nilai-nilai kenabian, yang akan mewarisi nilai-nilai kejayaan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian mulai meninggalkan agama ini, barang siapa di antara kalian mulai murtad, mulai meninggalkan agama Islam ini, maka Allah akan mendatangkan satu kaum. Nah, ini Allah akan mendatangkan satu kaum. Ini yang generasi terbaiknya. Ciri-cirinya adalah yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ini kira-kira di mana nih generasi terbaiknya? Di mana generasi yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah? Mungkin ada di sekitar kita ini, yang hatinya terikat dengan masjid, yang hatinya terikat dengan nilai-nilai Islam, yang hatinya terikat dengan nilai-nilai kebaikan. Nah, jadi ciri pertama itu yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cirinya adalah
Azillatil alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Berkasih sayang, berlemah lembut dengan sesama kaum muslimin, tetapi tegas, keras terhadap orang-orang yang memusuhi agama. Azillatil alal mu'minina a'izzah. Dia tunjukkan izahnya, dia tunjukkan kejayaan, marwah sebagai seorang muslim itu. Aizzatin alal kafiri. Dia tunjukkan identitasnya, ketinggian nilai-nilai Islam itu di hadapan orang-orang kafir. Ini jangan dibalik-balik lah. Jangan dibalik-balik. Ya. Berkasih sayang dengan sesama muslim dan keras, tegas dengan orang-orang kafir. Jangan dibalik. Berkasih sayang dengan musuh-musuh Islam, berkasih sayang dengan orang-orang kafir, justru keras sekali permusuhannya dengan sesama muslim. Ini terbalik nih, ya, terbalik kalau seperti itu. Harus kita tunjukkan ruhama ubainahum, ya, berkasih sayang, ya, min astari sujud, sama-sama, ya, ada tanda-tanda sujud di wajah mereka. Ruhama ubainahum, berkasih sayang di antara kalian, saling bantu, ya. Rukun ukhuwahnya ditunaikan. Apa rukun ukhuwahnya? Ya, rukun ukhuwahnya, ya, Yusuf Qaradawi, rukun ukhuwahnya ada berapa? Dimulai dengan ta'aruf, saling kenal mengenal. Li ta'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia adalah yang paling bertakwa. Jadi li ta'arafu, saling kenal mengenal. Jadi sesama jamaah al-muttaqin ini, jangan sampai kada saling kenal, apalagi sama-sama jamaah sini, ya kan? Pastilah saling kenal mengenal kan gitu. Itu sudah pian tunaikan tuh, salah satu rukun ukhuwah. Saling li ta'arafu tadi, saling ta'aruf. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah tafahum, saling memahami. Oh, kita sudah tahu nih, ini Pak Suharyono, ya, sudah tahu kita nama Sidin, nah, kebiasaan Sidin apa, ya, lalu kemudian kita saling memahami. Oh, Sidin ini rumah terjauh sedikit, nah, kita nih Taparak, berarti kita noni duluan ke sini. Satu. Yang kedua, kadang-kadang kita ingin, ya, bertegur sapa. Kadang-kadang sudah akrab itu kan saling bercanda, saling bergurau, saling, ya, asik lah begitu ya. Nah, karena kita ini kada tahu kebiasaan Sidin, ya, tidak semua orang suka dipijat belakang ini. Ya, pian nila datang ya Allah buat temuan, nah, sesama jamaah nih kan. Tiba-tiba pian ini datang langsung memijit Sidin nih, nah, belakang. Padahal Sidin, menurut kita Sidin senang, suka, padahal Sidin gak ada ketujuh diikuti di sini. Kenapa? Karena kita tidak paham. Kita kira itu tadi untuk mengakrabkan diri, tapi ternyata dia adalah termasuk golongan orang yang tidak suka disentuh badannya. Ulun ingat benar Bahari, Palwi ingat lah, Palwi salah. Ustaz Alwi, mohon maaf lah, Sidin itu kan awak tak halus loh. Tak halus sedikit. Kejadian. jadi pas pertemuan, nah, kedengarannya akrab lah, lalu diikuti bahu Sidin nih belakang. Sidin kata ketujuh diikuti di sini. Nah, oh, kalau kita sudah tahu kan berarti, oh jangan, kalau yang akan datang, ya, jangan sampai nang lain aja, paling salaman ya kan, cipika-cipiki peluk-peluk, ya sudah selesai. Tapi tadi merasa anak akrab, merasa anak akrab, tapi tidak paham, ta'arufnya belum tuntas,
Lalu seperti itu. Ada juga kakawanan ini, kakawanan kan. Ya. Ada orang itu yang tidak suka dipanggil dengan sebutan-sebutan tertentu. Ya. Kita kira tadinya nggak tuju di kiau misalnya, misalnya di kiau Soanang misalnya kan, Soanang, atau ya, dipanggil apa gitu panggilannya. Menurut kita itu akrab, tapi menurut yang bersangkutan dia tidak suka dipanggil dengan nama itu. Nah, itu berarti kan kita harus lita Arab tadi, tafahum. Jadi kalau kita ingin berukhuwah, bersaudara, berarti kita harus tunaikan rukun-rukun ukhuwahnya. Yang kedua, tafahum. Nah, yang ketiga berikutnya adalah takaful. Jadi setelah kita memahami, saling kenal mengenal, kemudian kita saling memahami, kita bisa dengan ringan tangan untuk saling tolong menolong dalam keadaan kesusahan ataupun juga dalam keadaan suka dan senang. Nah, jadi itu ciri kedua tadi ya. Ruhama ubainahum tadi termasuk yang ciri kedua, yaitu berkasih sayang dengan sesama muslim dan tegas keras dengan orang-orang kafir. Lalu kemudian ciri ketiga adalah mereka itu berjihad di jalan Allah, bermujahadah di jalan Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Yujahiduna fi sabilillah. Itu ciri keempat ya, dari orang-orang yang akan dimenangkan nantinya. Ciri umat terbaik itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah yujahiduna fi sabilillah la takhafuna laumata laim. Tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Nah, ini ciri-ciri generasi yang akan menjadi umat terbaik tadi. Jadi yang pertama di Ali Imran 110 tadi kan, cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian ciri berikutnya adalah umat terbaik itu mereka itu mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Kemudian yang berikutnya cirinya adalah berkasih sayang dengan sesama muslim dan tegas dengan orang-orang kafir. Lakum dinukum waliyadin. Itu teras, itu paling tegas sudah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, lalu kemudian yang berikutnya cirinya adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh. Ya. Manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Lalu kemudian bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan Allah. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dia tolong agama Allah dan Allah pun akan menolong dirinya. Lalu kemudian yang terakhir adalah tidak takut dengan celaan orang yang suka mencela. Tidak takut dengan komen-komen negatif. Ya. Tidak takut dengan ya, nyinyiran-nyinyiran, baik komen-komen di media sosial ataupun juga komen-komen langsung ketika bertemu, dengan istilah sok alim, bina rajin datang ke masjid, ya. Ada nang maulu akan ya kan, bina rajin wah ini jangan masjid, nah, sok alim binanya tuh jangan. Nah, jangan dipermasalahkan itu. Ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan dengan dia. Ya. Ini ciri umat terbaik. Ya. Ciri umat terbaik yang akan mewarisi tadi yang di awal, ya. Yang mereka itu ada termasuk dalam kategori umat yang menggantikan, bukan umat yang digantikan. Seperti itu. Nah. Syed Qutb dalam Ma'alim fi Thariq itu merinci apa saja kriteria. Ini kan sebuah tafsir Quran yang monumental dari seorang tokoh pergerakan, Syed Qutb. Beliau selesaikan tafsirnya 10 tahun di penjara. Sama seperti Buya Hamka yang menyelesaikan berapa tahun beliau di dalam penjara yang menyelesaikan akhirnya tafsir Al-Azhar. Ya, jadi banyak tafsir-tafsir Quran itu yang diselesaikan oleh ulama-ulama kita ketika mereka sedang diuji Allah Subhanahu wa taala di penjara.
Salah satunya adalah ini. Ulun paling suka baca ini. Ya, karena tafsirnya itu memberikan semangat luar biasa kepada kita. Jadi ma'alim fit tariq, artinya petunjuk jalan. Bagaimana kita menjadi generasi terbaik itu. Generasi terbaik itu ciri-cirinya tadi yang 5 ulun sampaikan, kemudian dirinci secara lebih detail lagi oleh beliau dalam kategori-kategori pembelajaran, di mana ada 12 bab ya, yang terkait dengan ciri-ciri Islam dan ideologi, Islam dan kebudayaan, Islam dan ekonomi, Islam dan politik dan seterusnya. Jadi kita bisa membaca secara detail ayatnya, dalilnya seperti apa. Itulah gambaran tentang kitab Imam Al-Mawardi itu terkait dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah, tentang ciri-ciri bagaimana sih berbangsa dan bernegara itu, ya. Bagaimana sih nilai-nilai Islam itu dalam kebangsaan kita? Bagaimana nilai-nilai Islam itu diwujudkan dalam bermasyarakat, bersosial, ya, keagamaan, ya, kemudian sosial kemasyarakatan, sosial bernegara, berbangsa. Itu sangat bagus sekali. Kalau ada waktu biar membaca kitab Imam Al-Mawardi tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah, atau juga Ibnu Taimiyah menuliskan juga kitab beliau Fiqh Siyasah fil Islam, ya, Fiqh Siyasah, bagaimana dalam aspek berbangsa bernegara, dalam dunia politik seperti apa Islam itu memberikan ajaran-ajaran sehingga kemudian Islam kembali meraih kejayaannya, sebagaimana ya kejayaan kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW, lalu kemudian dilanjutkan di zaman para sahabat, ya, dilanjutkan oleh seterusnya setelah era Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh kekhalifahan Bani Muawiyah, kemudian juga dilanjutkan lagi sampai zaman Abbasiyah di Baghdad, kemudian dilanjutkan Muawiyah jilid 2 di Andalusia, kemudian dilanjutkan lagi sampai dengan lahirnya seorang pembebas yang bernama Muhammad Al-Fatih di kekhalifahan Utsmani yang usianya rata-rata 500 tahun, 700 tahun setelahnya dan setelahnya. Demikianlah jamaah rahimakumullah terkait dengan ciri-ciri umat terbaik, ciri-ciri khair ummah tadi itu ada sebagai referensi di dalam Al-Imran 110, kemudian juga dalam surah Al-Maidah ayat 54, dan beberapa rujukan tadi, beberapa kitab yang bisa ulun sampaikan untuk kita perdalam, mungkin dibaca masing-masing ya sebagai bahan referensi jika ingin mengkaji lebih lanjut. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita apa sih ciri dan apa yang harus kita lakukan sebagai generasi terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia, bukan dilahirkan di tengah hutan, bukan, di tengah manusia untuk memimpin manusia. Ya, sekira demikian, sudah isya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tutup majelis ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.